Jangan lupa support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Dita Oktar Mauludia di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Senin 19 Juli 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Penyerahan kurban di Masjid Agung Al-Ikhlas pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Wakil Bupati Ketapang ke Panitia Kurban tahun 2021 Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Senin 19 Juli 2021 pagi sekitar pukul 08.35 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggelar kegiatan penyerahan kurban Idul Adha 1442 Hijriah. Sebanyak 15 ekor sapi dan 6 ekor kambing di Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini. 2 sapi diantaranya dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Pemerintah daerah juga menyumbangkan masker untuk Masjid Agung Al-Ikhlas. Wakil Bupati Ketapang Farhan berharap semoga tahun depan semakin banyak jumlah hewan kurban untuk masjid-masjid yang ada di Kabupaten Ketapang. Ya, kita bertepatan dengan perayaan Idul Adha ini, Kabupaten Ketapang atau pemerintah daerah Kabupaten Ketapang menyerahkan 1 ekor sapi. Itu saja, karena momennya adalah momen perayaan Hari Raya Idul Adha. Kalau yang lain, karena momennya tidak bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, itu banyak yang kita bantu nanti ya, karena kita ingin masjid ini menjadi sebuah ikon juga, selain yang paling utama adalah tempat beribadah bagi umat Islam. Insya Allah dengan program kami Ketapang Peduli, kami akan memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak hanya pada Masjid Agung Al-Ikhlas, tetapi masjid-masjid yang lain, rumah-rumah ibadah yang lain, gereja, kelenteng, pekong, kapel, dan sebagainya itu juga akan menjadi perhatian kami untuk kami bantu sesuai sekali lagi dengan kemampuan keuangan daerah. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Ya, yang jelas hari ini kita dari panitia kurban yang diamanahkan oleh Masjid Agung Al-Ikhlas secara formal kita mengadakan acara seremonial ya, penyerahan bantuan kurban dari Pemda Kabupaten Ketapang, dan juga kita mengundang dari seluruh yang memberikan sumbangan kurban yang mungkin dari swasta atau dari jamaah itu ada, yang insya Allah jumlah yang sampai sekarang yang kita terima insya Allah sapi sebanyak 15 ekor, kemudian kambing itu sekitar 6 ekor. Nah, insya Allah ini yang akan kita bagi-bagikan nanti dalam acara Idul Kurban nantinya. Mungkin itu. Acara yang diawali dengan penyerahan hewan kurban dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Panitia Kurban tahun 2021 Masjid Agung Al-Ikhlas mengadakan acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludia, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Hari ketiga vaksinasi di Puskesmas Sukamulia, Kecamatan Singkup pada tanggal 17 Juli 2021 berjalan dengan lancar. Vaksinasi Puskesmas Sukamulia tanggal 17 Juli 2021 merupakan vaksinasi hari ketiga di Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di hari ketiga ini, dihadiri sebanyak 81 orang dengan jumlah yang divaksin 80 orang. Untuk vaksin tahap pertama guru, 10 orang, dan vaksin tahap kedua guru sebanyak 30 orang. Untuk publik tahap pertama 23 orang, serta publik tahap kedua 15 orang. Tenaga kesehatan tahap kedua sebanyak 2 orang dan ditunda 1 orang. Jumlah keseluruhan sampai hari ketiga sebanyak 158 orang. Antusias masyarakat di hari ketiga semakin meningkat. Terlihat perbandingan di hari pertama pada tanggal 15 Juli 2021. Peningkatan jumlah masyarakat yang ingin divaksin menjadi semangat tenaga kesehatan dalam memutus mata rantai COVID-19. TNI Polri sudah dilaksanakan, ASN
bagi guru, perawat, ataupun semua yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini mulai dari kepala desa dan perangkatnya, dan secara bertahap nanti akan dilanjutkan untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Singkup. Ini sebagai himbauan dari Pak Bupati kemarin, dihimbau untuk posko-posko khususnya di kecamatan tetap mengaktifkan dan didukung oleh semua posko yang ada di desa supaya tetap diaktifkan bekerja sama dengan Babinsa, Batibung, Babin Kantipmas ataupun organisasi-organisasi yang ada di tingkat desa, dan yang paling penting perusahaan juga harus mendukung yang ada di Kecamatan Singkup ini. Dengan solidnya tim COVID-19 yang ada di Kecamatan Singkup ini, diharapkan penularan COVID-19 ini dapat ditekan ataupun dapat kita kurangi, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati Ketapang, yaitu Bapak Martin SHM SOS, di Ketapang ini bisa masuk dalam jalur ataupun zona yang minimal kuning bisa terrealisasi. Sekali lagi menghimbau ada 3 hal. Yang pertama yaitu tetap melaksanakan prokes. Yang kedua, layanan publik, vaksinasi layanan publik ini harus dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga yaitu mengaktifkan posko-posko baik tingkat kecamatan, desa, bahkan sampai tingkat RT. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bati Rambut Kasaruga, Basengat Kasibata. Amin. Dari Kabupaten Ketapang, Rita Oktar Mauludea, Edi Tamrin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Seperti informasi yang beredar dari surat yang dilayangkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji yang memberikan informasi terbatasnya kegiatan di tempat-tempat ibadah. Farhan, selaku Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, memberikan tanggapan. Seperti informasi yang telah beredar, berisikan himbauan dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji yang melarang melakukan sholat berjamaah di berbagai daerah sesuai zona. Untuk pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat memastikan takbir keliling dilarang agar seluruh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memutus dan membasmi klaster baru virus COVID-19. Farhan, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, menjelaskan bahwa surat edaran diberikan sebagai panduan petunjuk teknis. Kita sudah memberikan surat edaran. Surat edaran itu tidak mengatakan bahwa masjid dibuka untuk dijadikan fasilitas beribadah, gitu kan. Tetapi surat edaran itu memberikan panduan, petunjuk teknis yang paling utama adalah yang terkait dengan zona. Jadi ketika zonanya itu merah, tentu kita menganjurkan untuk tidak melaksanakan ibadah berjamaah. Apalagi zonanya hitam. Tapi kalau zonanya hijau, kuning, kita persilakan. Dan itu kami serahkan, kami sarankan kepada seluruh pengurus rumah ibadah. Karena zona itu sangat menentukan dalam bagaimana kita melihat pandemi COVID-19 yang ada di daerah Kabupaten Ketapang maupun di daerah-daerah yang lain. Ya. Kita lihat zonanya ya. Jadi kalau surat edaran itu tidak mengatakan boleh atau tidak, tapi lebih kepada melihat zonanya itu. Tapi kami pastikan takbir keliling itu dilarang ya. Tapi silakan takbir di rumah ibadah dengan jumlah orang yang terbatas itu kami persilakan. Tidak ada lain biar kita bersama-sama untuk bisa mengatasi pandemi ini. Tidak mungkin hanya pemerintah sendiri, tetapi seluruh elemen masyarakat juga secara bersama-sama, secara kompak kita harus atasi bersama pandemi COVID-19 ini. Biar cepat berlalu. Itu saja tujuannya. Ya. Dari Pemda juga memberikan bantuan masker ya Pak? Oh iya, masker kita bantu juga untuk Masjid Agung Al-Ikhlas ini. Tujuannya tidak ada lain. Masker itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, itu. Ya, oke, makasih ya. Dengan jumlah orang yang terbatas dan menjaga jarak, seluruh masyarakat Muslim Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan zona di daerah masing-masing. Dari Kabupaten Ketapang, Rita Oktar Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kota memberikan bantuan paket sembako berupa beras kepada warga yang terdampak langsung akibat pemberlakuan PPKM darurat di Kota Pontianak. Bersama Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Leo Joko Triwibowo, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak PPKM darurat di halaman kantor Dinas Sosial Kota Pontianak Jumat sore. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bantuan sembako berupa beras ini diberikan langsung bagi warga Kota Pontianak yang terdampak pemberlakuan PPKM, diantaranya para PKL, juru parkir, dan lainnya. Edi Rusdi Kamtono menambahkan bahwa bantuan sembako yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Pontianak. Edi menjelaskan jika jumlahnya saat ini masih bersifat fleksibel dan masih melihat stok kebutuhan pokok yang ada. Namun bantuan yang diberikan benar-benar bagi warga yang membutuhkan. Melepas tim kita dalam rangka pembagian sembako berupa beras kepada warga Pontianak yang terdampak langsung akibat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, ya. Misalnya juru parkir, PKL, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya kita, tapi juga Dinas Sosial juga melakukan kepada masyarakat yang terdampak. Mudah-mudahan ini bentuk daripada perhatian pemerintah untuk memberi semangat pada mereka-mereka. Jumlahnya terus kita masih fleksibel karena melihat dari stok dan kemampuan. Yang penting masyarakat insya Allah yang benar-benar membutuhkan yang kita prioritaskan. Pada masyarakat Kota Pontianak untuk bisa mensukseskan PPKM darurat ini, ya, menghindari kerumunan, sementara lebih mengutamakan kegiatan di rumah aktivitasnya, ya, sehingga kita bisa menekan angka ketertularan. Itu harapan kita. Sampai hari ini sudah hampir 180 ribu Kota Pontianak. Hari ini adalah kegiatan dari Satgas. Jadi terkait dengan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan PPKM darurat ini kita laksanakan secara bersama-sama. Dukungan dengan pemerintah kota, dari pemerintah kota ini sangat bagus sekali sehingga pemerintah kota memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Ya, satu contoh tukang parkir yang kafe-kafenya tidak jalan, nah, akhirnya kita berikan bantuan. Semua lini dari Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian nanti dari pemerintah kota juga ada itu yang melaksanakan. Yang saat ini 5 kilo, nanti kata Pak Wali Kota akan fleksibel kalau memang ada penambahan dari pusat, nah, nanti kita akan dapatkan bantuan yang lain juga, informasinya seperti itu. Informasi begitu dari pusat. Bagaimana pusat nanti akan kolaborasi pusat mendelegasikan ke pemerintah kota, daerah, kabupaten, dan sekarang ini kita terjunkan. Pemerintah Kota Pontianak berharap meski PPKM darurat masih berjalan di Kota Pontianak karena masuk zona merah COVID-19, warga diharapkan tetap mendukung kebijakan pemerintah sehingga angka tingkat konfirmasi positif COVID-19 bisa diatasi dan angka kematian warga karena COVID-19 bisa ditekan. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.